Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan mempelajari tentang cara melakukan loop atau perulangan dengan menggunakan statement for. Dalam bahasa pemrograman Python terdapat dua buah statement atau perintah yang dapat kita gunakan untuk melakukan loop atau perulangan. Kedua statement tersebut adalah statement while dan statement for. Namun untuk video kali ini kita fokuskan pembahasannya pada loop atau perulangan yang menggunakan statement for. Baik, sebelum kita pelajari for loop ini lebih lanjut, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan for loop ini. For loop adalah statement atau perintah loop yang dapat digunakan untuk melakukan perulangan sesuai dengan data sequence atau ring yang telah ditentukan. Kalau kita analogikan dalam sebuah flowchart, analogi dari for loop ini adalah sebagai berikut. Saat kita akan melakukan proses perulangan, maka kita buat dulu sebuah decision untuk melakukan pengecekan data sequence atau data ringnya. Apakah data tersebut merupakan item terakhir dalam urutan data atau rentang nilainya? Jika tidak, maka proses perulangan akan dilanjutkan pada item data berikutnya. Nah, proses perulangan seperti ini akan terus dilakukan sampai dengan item data atau rentang nilai yang paling akhir. Sehingga saat urutan data atau rentang nilai yang dimasukkan dalam kondisi ini telah mencapai item yang terakhir, maka proses perulangan akan dihentikan. Kemudian untuk sintaks codingnya, cukup kita tulis for, lalu buatkan sebuah variabel untuk menampung data atau nilai yang akan kita tampilkan. Setelah itu tulis perintah in, lalu masukkan data sequence atau data ring yang akan kita gunakan. Kemudian jangan lupa akhiri dengan titik 2. Baik, agar tidak hanya membayangkan teorinya, coba kita praktekkan penggunaan dari for loop ini dalam dua contoh soal berikut. Untuk contoh soal yang pertama, coba buat sebuah list nama, lalu tampilkan seluruh datanya dengan menggunakan statement for loop. Kemudian untuk contoh soal yang kedua, coba buatkan tampilan kata pengulangan mulai dari pengulangan ke-1 sampai dengan pengulangan yang ke-10. Baik, silakan dibuka Visual Studio Code-nya. Oke, sudah siap. Kita buat sebuah file baru. Kita beri nama for.py. Kita enter. Nah, sekarang kita kerjakan contoh soal yang pertama. Untuk contoh soal yang pertama ini, kita diminta untuk membuat sebuah list nama, kemudian seluruh data yang ada dalam list nama tersebut kita tampilkan dengan menggunakan statement for loop. Baik, kita kerjakan codingnya. Untuk tampilan awalnya, kita tambahkan keterangan for in sequence. Kemudian kita buatkan daftar namanya dengan menggunakan salah satu tipe data yang disediakan untuk data berjenis sequence. Ada 4 tipe data yang dapat kita pilih untuk membuat data sequence ini, yaitu tipe data list, set, tuple, atau dictionary. Pembahasan jenis tipe data ini pernah kita bahas dalam video sebelumnya, yaitu video yang membahas tentang tipe data. Baik, untuk contoh yang pertama ini, kita gunakan saja tipe data list, kemudian masukkan daftar namanya. Misalkan kita tulis Alfi, Alif, Danu, Kiki, dan Maira. Kemudian daftar nama ini kita simpan dalam variabel nama. Berikutnya kita masukkan coding perulangannya. Kita tulis for, kemudian buatkan sebuah variabel untuk menampung data sequence-nya. Misalkan variabelnya kita kasih nama data. Kemudian tulis statement in, lalu masukkan variabel yang kita gunakan untuk menyimpan daftar namanya. Berarti di sini kita tulis nama. Kemudian jangan lupa akhiri dengan titik 2. Kalau kita terjemah secara bebas, maksud coding ini adalah untuk setiap nama yang telah kita buat, masukkan ke dalam variabel data yang telah kita siapkan. Sehingga variabel data ini akan menampung semua daftar nama, mulai nama yang pertama sampai dengan nama yang terakhir. Kemudian setelah itu kita tampilkan hasilnya. Misalkan untuk tampilan namanya kita tambahkan keterangan nama titik 2. Setelah itu masukkan variabel datanya. Oke, selesai. Kemudian kita tambahkan garis pembatas di bawahnya. Kita tulis print, lalu masukkan garis pembatasnya. Kita save, jalankan file projectnya. Kita tulis python for.py. Kita enter. Nah, perhatikan hasilnya. Python menampilkan seluruh nama yang telah kita masukkan ke dalam list nama. Kemudian berikutnya kita kerjakan contoh soal yang kedua. Untuk contoh 2 ini, kita diminta untuk menampilkan kata pengulangan sebanyak 10 kali
mulai dari pengulangan ke-1 sampai dengan pengulangan yang ke-10. Baik, kita kerjakan codingnya. Untuk tampilan awal contoh soal yang kedua ini, kita kasih keterangan for in range. Kemudian kita masukkan coding for loop-nya, kita tulis for, kemudian kita buatkan sebuah variabel untuk menampung rentang nilai dari ring yang kita gunakan. Misalkan variabelnya kita kasih nama nilai. Setelah itu masukkan perintah in, lalu masukkan rentang nilai yang akan kita gunakan sebagai acuan pengulangan datanya. Untuk membuat rentang nilai ini, kita gunakan perintah ring, lalu masukkan rentang nilainya. Karena dalam contoh yang kedua ini kita diminta untuk menampilkan kata pengulangan mulai dari pengulangan ke-1 sampai dengan pengulangan ke-10, maka rentang nilainya kita mulai dari 1 sampai dengan 11. Kenapa bukan 10? Karena ketentuan untuk batas akhir ring ini adalah ring terakhir minus 1. Ini artinya kalau kita menulis 11, maka rentang nilainya adalah 11 dikurangi 1 sama dengan 10. Jadi seperti itu ketentuan penetapan batas akhir ring dalam bahasa pemrograman Python. Kemudian jangan lupa akhiri dengan titik 2. Kalau kita terjemah secara bebas, maksud coding ini adalah untuk rentang nilai yang telah kita tetapkan, yaitu 1 sampai dengan 10, masukkan ke dalam variabel nilai. Kemudian berikutnya kita tampilkan data pengulangannya. Kita tulis pengulangan ke titik 2. Kemudian untuk nilainya kita ambilkan dari variabel nilai. Terakhir kita tambahkan garis pembatas di bawahnya. Oke, selesai. Kita save. Kemudian sebelum menjalankan file projectnya, kita bersihkan dulu tampilan layar terminalnya. Kita tulis cls. Kemudian jalankan file projectnya. Kita enter. Nah, perhatikan hasilnya. Python menampilkan kata pengulangan mulai dari pengulangan ke-1, ke-2, ke-3, sampai dengan pengulangan yang ke-10. Baik, seperti itu pembahasan tentang perulangan dengan menggunakan statement for. Mudah-mudahan dapat dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.